Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi ketujuh ya. Di sini nanti yang bakal kita pelajari itu tentang momen, kemiringan, dan kurtasis. Materi ini juga sekaligus materi terakhir ya di semester sekarang, dari pertemuan awal sampai UTS itu materinya ini. Ya, oke, kita lanjutkan saja. Di sini untuk momen itu apa sih? Di sini rata-rata kecenderungan data dibandingkan dengan suatu nilai tertentu. Di sini ada misalkan diberikan variabel X dengan harganya itu ada X1, ada X2, ada X3 sampai dengan Xn ya. Jika A sebuah bilangan tepat dari R atau bilangan real sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka di sini momen ke R di sekitaran itu rumusnya itu mu aksen R sama dengan sigma dalam kurung XI dikurangi A pangkat R dibagi N. Itu untuk mencari momen ke R di sekitar A. Selanjutnya, jika A-nya itu sama dengan 0, berarti kalau untuk yang ini itu ketika R-nya ini ya, 1, 2, dan seterusnya. Tapi jika A-nya itu sama dengan 0, rumusnya itu momen ke R sama dengan sigma XI pangkat R dibagi N. Itu jika A-nya itu sama dengan 0. Kita lanjutkan, jika A-nya itu sama dengan rata-rata, berarti rumusnya itu MR sama dengan sigma dalam kurung XI dikurangi rata-rata dipangkatkan R dibagi N. Jadi kalian nanti perlu dicek R-nya itu mana sih gitu, apakah momennya itu apa sih, apakah momen ke R di sekitar A, A-nya itu sama dengan 0, berarti rumusnya yang kedua. Jika A-nya sama dengan rata-rata, berarti rumusnya yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh, ini datanya data tunggal dulu ya. Di sini diberikan datanya itu ada 5, 4, 4, 6, 3, 8, 10, 8, 3, dan 2. Di sini yang dicari, hitunglah momen pertama, kedua, dan ketiga dan keempat ya. Yang kedua, momen ke-1, kedua, ketiga, dan keempat di sekitar rata-rata. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk yang poin A, seperti ini ya, Ibu yang bakal Ibu jelaskan di momen kedua aja. Untuk yang momen ke-1 caranya sama. Berarti di sini untuk momen kedua kita jelaskan dulu. Di sini rumusnya itu sigma XI kuadrat per N atau dibagi N. Berarti tadi data-data yang tadi dipangkatkan 2 dulu. Kenapa 2? Karena ini yang dicarinya momen kedua. 5 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 2 pangkat 2 baru dibagi berapa sih di sini N-nya? N-nya ada 10. Berarti di sini kita jumlahkan dulu mulai dari data awal sampai yang ke-10 sama dengan 343 dibagi 10. Berarti momen kedua itu nilainya itu 34,3. Begitu juga untuk mencari momen pertama, berarti di sini sama sigma XI dibagi N. Berarti tinggal karena berapapun dipangkatkan 1, berarti ya, nilainya sama ya. Dijumlahkan dulu baru dibagi 10. Yang keempat pun sama di sini. Sigma XI pangkat 4 dibagi N. Oke, yang ini bisa dipahami kan? Kita lanjut. Seperti ini ya. Oke, yang tadi. Kita lanjutkan. Sekarang yang poin ke B-nya ya. Di sini
sama, nanti kalian harus mencari nilai XI dikurangi rata-rata. Dan yang kedua, XI dikurangi rata-rata tapi dipangkatkan 2. Yang kolom yang ketiga sama XI dikurangi rata-rata dipangkatkan 3. Dan yang terakhir sama juga, XI dikurangi rata-rata dipangkatkan dengan 4. Tuh. Berarti nanti X-nya berapa sih? 5. 5 dikurangi rata-rata tadi berapa? Hasilnya itu ini ya, negatif 0,3. Rata-rata dari yang tadi ya, data yang awal. Yang seterusnya sampai dengan kolom terakhir dijumlahkan berapa sih? Totalnya dari kolom yang pertama ini kebetulan 0 hasilnya. Untuk yang pertama berarti negatif ini ya, dikuadratkan berarti 0,09 positif. Kita jumlahkan dari kolom pertama sampai yang terakhir, hasilnya 62,2. Kita geser ke kolom yang ketiga sama, berarti hasilnya negatif karena bilangan negatif kalau dipangkatkan 3 berarti hasilnya negatif. Ini berarti hasilnya negatif 0,027. Kolom yang pertama. Kolom yang kedua pun sama begitu sampai dengan yang terakhir. Kita jumlahkan hasilnya 78,84. Dan yang seterusnya pasti ini hasilnya positif ya. Berarti tinggal dipangkatkan 4. Untuk kolom yang pertama nilainya itu 0,0081. Kita jumlahkan sampai kolom yang ke-10. Totalnya itu 774,777. Oke, udah semuanya sekarang dapat nilai baris yang pertama, kedua, ketiga, sama yang keempat. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan mencari nilainya ya. Sekarang di sini rumusnya itu untuk M1 sama dengan sigma B total ya, total dari XI dikurangi rata-rata dibagi N, berarti ini kebetulan tadi jumlahnya itu 0, berarti dibagi 10 hasilnya 0. Sekarang lanjut ke M2, berarti total dari XI dikurangi rata-rata dikuadratkan itu berapa dibagi dengan N. Tadi didapat hasilnya itu untuk yang kolom yang kedua itu 62,1 dibagi 10 berarti hasilnya 6,21. Begitu juga dengan M ketiga sama M keempat sama ya rumusnya. Jadi total dari sigma XI kurangi rata-rata dipangkatkan 3 dibagi N itu berapa sih? Sama ya. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan. Ini ada rumus. Ini datanya ketika distribusi frekuensi. Kalau tadi kan datanya tunggal ya, sekarang lanjut ke yang datanya berkelompok. Di sini ada M aksen R atau MR. Ini kita simbolkan dengan sampel. Di sini statistik. Sekarang lanjut ke yang populasi itu simbolnya itu mu ya, mu aksen R sama mu atau mu R ya di sini populasi atau parameter. Ini rumusnya ada 4 ya. Untuk yang pertama M aksen R sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi A pangkat R dibagi N. Itu untuk ketika yang dicari itu M aksen R. Untuk momen ke R, rumusnya itu sigma FI XI pangkat R dibagi N. Untuk mencari MR, rumusnya itu sigma FI dikali dalam kurung XI dikurangi rata-rata dipangkatkan R dibagi N. Sedangkan untuk rumus MR aksen sama dengan P pangkat R, berarti panjang kelas ya, itu
dikali sigma FICIR dibagi N. Ini keterangannya untuk XI itu adalah tanda kelas, FI ini frekuensi sesuai dengan XI, dan N ini sama dengan nilainya itu dengan sigma FI. Oke, ini rumus untuk yang datanya berkelompok. Kita lanjutkan ke contohnya. Ini masih data yang kemarin ya. Ini data yang alternatif yang kedua. Berarti kalian nanti isi dulu kolom-kolom yang udah disediakan di PowerPoint-nya. Ada FI, ada XI, ada FI kali XI, ada FI dikali XI kuadrat, ada FI dikali XI pangkat 3, ada juga yang terakhir FI dikali XI pangkat 4. Ini udah tahu dari mana? Ini dari frekuensi ya, dari yang data awal. Nah, berarti ini XI itu nilai tengah. Nah, berarti ini udah ada juga. Kita jumlahkan beberapa. Nah, untuk kolom yang selanjutnya berarti untuk kolom ini, untuk kolom yang FI, XI di sini berarti didapat dari ini ya, dikalikan, berarti 3 dikali 5 berapa sih hasilnya? Betul kan? 45. Sampai dengan kolom yang terakhir ya, yang ini. Hasilnya itu ini 558. Oke, selanjutnya kita untuk mencari kolom yang ini, yang FI dikali XI kuadrat, berarti ini itu XI-nya dulu dikuadratkan ya, 15 dikali 15, berapa hasilnya? 225, baru dikalikan dengan 3, berarti ini dipangkatkan 2 dulu, 3 dikali 200 25. Hasilnya itu ini ya, 675. Ini pun sama, berarti tadi berapa? 15 dikali 15 dikali 15, hasil itu 3.375 dikali 375 dikali 3, hasilnya 10.125. Oke. Begitupun ini sama ya. Berarti 15 dikali 15 dikali 15 dikali 15, hasilnya 50.625 dikali, ya kita tulis dulu bisa lupa, 56 5 dikali sama ya, 3 masih kolom baris yang pertama. Hasilnya berapa? 151.875. Oke. Kalau semua dari kolom pertama sampai yang terakhir itu udah kalian hitung, mulai dari yang kolom yang
FI dikali XI kita jumlahkan, hasilnya ini 3.955. Untuk yang kolom yang FI dikali XI kuadrat itu totalnya itu ada berapa ini? 294.061 rupiah. Dan yang selanjutnya untuk kolom yang XI-nya dipangkatkan 3 ini hasilnya itu 21.844.627 dan seterusnya ya. Ini udah mulai lebih dari jutaan ini. Oke, setelah semuanya totalnya udah dijumlahkan, baru kita lanjutkan ke rumus tadi ya. Rumusnya itu berarti nah ini ya, yang momen pertamanya itu berarti sigma FIXI dibagi N. Tadi berapa sih jumlah untuk FIXI-nya itu? 3.955 dibagi N itu 60. Total dari seluruhannya. Berarti untuk momen ke-1 atau momen pertama nilainya itu 65,92. Sedangkan untuk yang momen kedua, berarti rumusnya itu total dari sigma FIXI dibagi N sama dengan ini 294.061 dibagi 60, hasilnya 4.901,02. Oke, untuk momen yang ketiga pun begitu sama caranya ya. Total yang sigma FIXI dipangkatkan 3 berapa sih dibagi 60. Nah, terusnya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih mencari momen ya, cuman ini rumusnya itu yang dicarinya itu ini apa namanya FI sama SI. Ini sama udah tahu, untuk ini pun sudah tahu. Berarti untuk kolom yang ini berarti kalian nanti tinggal mengkalikan FI-nya berapa sih? 3 ini dikali CI-nya berapa? Negatif 3. Berarti ini pasti hasilnya negatif. Negatif 9, negatif 8, dan seterusnya. Kita jumlahkan 55 di sini. Yang selanjutnya juga di sini FI dikali XI kuadrat. Berarti ini dulu dikuadratkan. Berarti negatif 3 dikali negatif 3 berapa hasilnya? 9. Baru dikalikan dengan 3 hasilnya 27. Kita lanjutkan ke kolom yang selanjutnya, yaitu FI dikali XI pangkat 3. Berarti XI di sini dipangkatkan 3 dulu, berapa hasilnya? Berarti pasti negatif ya. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27 dikali 3. Hasilnya negatif 81. Ini pun sama, berarti negatif 20 tadi ya. Sampai sini kan hasilnya negatif 27, berarti dikalikan dengan 3 lagi. Negatif 3, maaf. 81. Baru dikali dengan 3. Hasilnya 243. Itu untuk baris yang pertama. Seterusnya sama sampai dengan baris yang ke-7. Kita jumlahkan. Untuk nilai FI itu udah jelas 60. Untuk SI itu totalnya 0. Untuk FI dikali XI totalnya itu 55. Untuk kolom FI dikali XI kuadrat totalnya itu 205. Untuk FI kali XI pangkat 3 hasilnya itu 241. Dan yang kolom yang terakhir, kolom FI dikali CI pangkat 4 hasilnya itu 1177. Oke, setelah itu semuanya didapat, kita langsung substitusikan ke rumusnya. Untuk momen aksen pertama, berarti rumus yang tadi ya, rumus. Oke, kita substitusikan, berarti di sini P dikali sigma FICI dibagi N.
P-nya itu berapa sih dulu panjang kelasnya, data yang awal sekali ya, 13 ini. Setelah itu baru tadi total dari FI kali CI berapa, 55 dibagi 60. Untuk momen aksen pertama di sini hasilnya 11,92. Untuk momen kedua, momen aksen kedua pun sama, berarti pangkat yang dipangkatkan itu bukan total dari sigma-nya ya, tapi panjang kelasnya juga. Ini berarti pangkatkan 2 juga 13, pangkatnya 169. Total dari yang kolom yang FI kali CI core itu yaitu 205 dibagi 60, berarti ini dulu dikalikan ya, 169 dikalikan 205 berapa hasilnya? 169 dikalikan 205 hasilnya itu 34.645, baru dibagi 60 hasil itu 577,42. Begitu juga dengan yang ketiga, itu hasilnya itu berarti dipangkatkan 3, hasil akhirnya itu 7.835,96. Begitu juga dengan yang terakhir, berarti ini nilainya itu 271,62. Oke, sampai di sini bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya lanjut ke rumus MR. Di sini ada yang dicari itu ada M2, M3, sama M4. Untuk mencari nilai M2, rumusnya itu M aksen 2 dikurangi M aksen 1 dikuadratkan. Untuk rumus M3 sama dengan M aksen 3 dikurangi 3 dikali M aksen 1 dikali M aksen 2 ditambah 2 dikali M aksen 1 dipangkatkan 3. Untuk mencari momen 4, rumusnya itu M aksen 4 dikurangi 4 kali M aksen 1 kali M aksen 3 ditambah 6 kali M aksen 1 dikuadratkan dikali M aksen 1 dikurangi 3 M aksen 1 dipangkatkan 4. Ini ada contoh untuk mencari M2 ya, yang Ibu contohkan di sini sama dengan M aksen 2 itu dikurangi M aksen 1 dikuadratkan ya. Berarti ini berapa hasilnya tadi ya? Hasilnya itu 557,42 dikurangi untuk M aksen pertamanya itu 11,92 dikuadratkan dulu. Berarti hasil dari ini ya, dikuadratkan dulu berapa? Kita tulis lagi 557,42 dikurangi hasil dari kuadrat 11,92 itu adalah 142,09. Baru kita kurangi 557,42 dikurangi 142,09 itu hasilnya 415,33. Oke, sampai di sini bisa dipahami, kita lanjutkan lagi ya. Oke, selanjutnya ke kemiringan ya. Nah, di sini fungsi dari kemiringan itu adalah untuk mengetahui derajat tak simetrinya sebuah model atau kurva. Di sini untuk mencari kemiringan itu ada 2 rumus. Rumus yang pertama itu rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku. Untuk rumus yang kedua, untuk mencari kemiringan itu adalah sama dengan 3 dikali rata-rata dikurangi median dibagi simpangan baku. Di sini ada keterangan kurvanya ya. Jika nanti momen atau kemiringannya itu M-nya itu lebih besar dari 0, berarti kurvanya itu positif seperti ini ya. Penampakan kurvanya berarti miringnya seperti ini. Sedangkan untuk jika momennya lebih kecil dari 0, kurvanya negatif, berarti ke sini melengkungnya seperti penampakan yang gambar yang kedua. Dan jika M-nya sama dengan 0, kurva itu simetrik, sama ya, tengah-tengah di sini seperti ini penampakannya. Itu untuk mencari kemiringan. Oke. Selanjutnya
kurtosis. Berarti nanti untuk mencari kemiringan ya, sebelum ke sini kalian tinggal mencari aja sesuai dengan data yang tadi ya, berapa sih dulu rata-ratanya, dikurangi modus, dikurangi simpangan bakunya. Berarti nanti setelah itu baru kalian nanti masuknya ke kurva yang mana sih? Apakah yang positif, negatif, atau simetris? Oke, selanjutnya kita lanjut ke kurtosis ya. Di sini fungsi untuk menentukan tinggi rendahnya atau runcing datanya atau bentuk kurvanya. Di sini jenis kurtosis itu ada 3, ada leptokurtik, ada platikurtik, ada mesokurtik. Di sini keterangan untuk mesokurtik itu ketika datanya itu A4-nya itu sama dengan 3 syaratnya. Dan selanjutnya untuk leptokurtik yang ini ya, yang ini itu ketika A4-nya itu lebih besar dari 3, itu keterangannya masuknya ke leptokurtik. Dan yang terakhir ini platikurtik, ketika A-nya lebih kecil dari 3, itu disebut platikurtik. Untuk mencari mana termasuk kemana sih kurtosis yang data yang kalian hitung itu, ini rumusnya ya. Koefisien kurtosis itu A4 sama dengan M4 dibagi M2 dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan di sini. Ada contohnya ya. Ini M4-nya berapa sih? Tadi ya, momen keempatnya itu ini 560.271,62 dibagi hasil dari momen keduanya itu dikuadratkan dulu ya. 577,42 dipangkatkan 2 itu berapa sih? Ini hasilnya 333.041,3 ya. Kita ulangi, berapa ini? 333.041,3,86 ya. Setelah itu baru dibagi sama M4-nya. Hasilnya itu 1,68. Ini keterangannya masuknya ke platikurtik karena lebih kecil dari 3 nilai A-nya itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami kan? Setelah itu biar lebih paham kalian,